Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore Kak Selamat sore Jeki. Kak Jeki. Ya, kita akan mulai belajar kembali firman Tuhan. Saya berterima kasih teman-teman mau mempercayakan saya kembali untuk bisa melayani di PFK. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan saja kami datang kembali dalam persekutuan kami di sore hari ini. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang sementara mewabah ini, Tuhan tetap menjaga hati, pikiran, dan kerinduan kami untuk bisa beribadah, sehingga lewat Zoom room ini Tuhan, kami kembali bisa disatukan. Kami boleh kembali datang untuk menyembah Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami boleh kembali mendengarkan akan suara-Mu, ya Tuhan kami. Bapa yang baik, hamba mau menyerahkan akan persekutuan pemberitaan firman Tuhan di sore hari ini. Minta Allah yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Minta Allah yang menerangi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Sehingga hati dan pikiran kami mengalami jamahan dan kuasa Roh Kudus. Tuhan kendalikan akan jaringan yang ada. Tuhan diamkan kami semua di bawah kaki salib-Mu, agar kami dapat mendengarkan tentang Engkau sebagai satu-satunya penyelamat yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Teman-teman yang sudah ada di room Zoom ini, Tuhan memberkati mereka. Teman-teman yang akan datang, Tuhan pun panggil mereka, supaya kami sama-sama dapat beribadah hanya kepada Tuhan saja. Sekali lagi kami memohon anugerah belas kasihan Tuhan bagi kami semua. Kalau ada hal-hal yang masih mengganjal kami, atau ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, atau kehidupan yang tidak mempermuliakan Tuhan, kami mohon kepada-Mu, ya Kristus, penyelamat kami, penebus kami, ampunilah kami, sehingga kami semua layak di hadapan Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan belajar doktrin yang menarik, ya, Kristologi. Nanti kita coba lihat bersama-sama apa pengertiannya dan semuanya. Saya berjuang pelan-pelan teman-teman karena ini cukup sulit, ya. Nanti kita lihat pelan-pelan, dan saya berharap Roh Kudus menolong kita semua sehingga kita bisa mengerti bagian firman Tuhan ini. Mari saya ajak teman-teman untuk membuka firman Tuhan, Alkitab kita, Yohanes pasal 1, ayat 1 dan ayat 14 saja. Kita tidak lihat banyak ayat, hanya 2 ayat saja. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita perhatikan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, teman-teman yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan baik-baik bagian ini, maka kita akan melihat ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita lihat bersama-sama. Ya, slide dulu. Ya, kata firman dalam bahasa Yunani yaitu logos, di sini menjelaskan teman-teman tentang Yesus. Kalau teman-teman memperhatikan baik-baik, maka kita lihat dia katakan di situ pada mulanya
adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Jadi kalau kita dapati teman-teman, pada mulanya firman itu yang logos itu menunjukkan kepada Yesus sendiri. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kita tahu ya, yang menjadi manusia adalah manusia Kristus Yesus. Ya, sehingga kenapa pada saat kita merayakan Natal, kita merayakan sebuah hakikat, sebuah kebenaran yang esensi sekali dalam kehidupan kekristenan, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Makanya kalau teman-teman memperhatikan dalam beberapa ibadah-ibadah Natal, sekarang orang memakai perayaan Natal Kristus. Ya. Jadi dia telah menjadi manusia. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, apa tujuannya? Apa tujuannya dia menjadi manusia? Kalau kita kembali teman-teman, kalau kita melihat kepada Matius pasal 1 ayat 21, teman-teman, kita melihat bahwa tujuan kedatangan dia adalah untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau kita lihat betapa dia memiliki tujuan yang luar biasa, visi yang luar biasa, teman-teman. Ia akan melahirkan seorang anak dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau kita bisa memaknai bahwa kedatangan Kristus, Kristus yang kita percaya adalah Kristus yang punya sebuah visi yang utama. Dia datang ke dalam dunia, dia menjadi sama dengan manusia, dia datang dan merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia dan harus mati. Kematian dia adalah kematian untuk membebaskan manusia dari dosa. Kalau mau dikatakan contoh sederhana teman-teman seperti ini. Apa bedanya pemimpin agama Kristen dan pemimpin-pemimpin agama lain? Agama Kristen dan agama lain semua punya liturgi ibadah. Oke. Semua punya kitab suci. Oke. Semua punya pemimpin agama. Oke. Tapi coba lihat pemimpin agama seperti apa yang membedakan agama kita dan agama lain. Agama lain mati, tidak bangkit. Tetapi pemimpin agama kita mati dan bangkit. Dan kalau nanti kita akan belajar sama-sama, kita melihat bagaimana sifat manusia dia. Nah, teman-teman, kristologi dalam bidang teologi merupakan masuk dalam ada yang namanya sistematika. Jadi dalam belajar tentang ya teman-teman, maka ada yang namanya sistematika. Sistematika itu adalah dogma, ya. Jadi kristologi adalah bagian yang ada di dalamnya, ya. Sehingga teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama, kristologi adalah bagi umat Kristen merupakan, ya, bagi kita sebagai umat Kristen, kristologi adalah sebuah penyataan atau wahyu Allah kepada manusia melalui Kristus. Melalui Kristus. Jadi kebenaran itu ada di dalam diri Kristus sendiri. Ya, kebenaran itu yang kita lihat. Hal yang teman-teman berbicara tentang Kristus merupakan ajaran Kristen yang mempercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi waktu kita memahami tentang kristologi, kita memahami yang pertama, itu bagian daripada dogma atau doktrin yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dan itu juga membawa kita untuk sampai kepada satu pengakuan bahwa hanya Dia yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Ya, mari kita lihat teman-teman.
pengertian dasar tentang kristologi. Ya, istilah kristologi berasal dari kata Kristos, Kristus, dan logos, ajaran, ilmu, atau uraian, sehingga menjadi ilmu tentang Kristus. Adalah tepat jika disebut kristologi sebagai teologi tentang Kristus. Karena kristologi merupakan subranting atau subbagian daripada ilmu yang lebih luas, yaitu teologi. Jadi kalau kita memahami kristologi, dia adalah merupakan bagian daripada ilmu teologi. Ya, bagian ya, dia merupakan nanti. Jadi dalam kita belajar tentang sistematika tuh teman-teman, ada doktrin manusia, ada doktrin dosa, ada doktrin keselamatan, ada doktrin kristologi, ada doktrin Allah, ada doktrin tentang eskatologi, gereja, ada begitu banyak doktrin yang sebenarnya kita harus mengerti. Karena itu penting dalam nama Yesus merupakan sebuah nama dalam bahasa Yunani yang berasal ya dari kata Ibrani Yosua. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Yosua pasal 1 ayat 1. Nama ini berasal dari kata Yosua yang artinya menyelamatkan. Sedangkan nama Kristus dalam bahasa Yunani Kristus atau deomenton atau yang diurapi merupakan jabatan. Ya, merupakan jabatan. Ya. Mesias, ya, artinya yang diurapi. Jadi kita lihat bahwa nama Yesus itu sendiri berarti adalah menyelamatkan. Yesus sendiri nama itu. Makanya tadi Kak Jeki bilang teman-teman, kalau kita merujuk kepada kedatangan dia ke dalam dunia, maka kita lihat bahwa dia datang untuk menyelamatkan. Saya pikir satu ayat yang teman-teman masih ingat sekali dalam sekolah minggu ataupun orang dewasa pasti semua ingat itu. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Dia bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi saudara dan saya. Lalu dia harus mengutus Kristus datang ke dalam dunia. Tujuannya untuk menyelamatkan. Karena nama Yesus sendiri adalah menyelamatkan. Jadi kalau kita melihat teman-teman betapa besarnya nama yang diberikan kepada Kristus. Mari kita lanjut. Kita coba lihat ya teman-teman. Nama Yesus itu apakah hanya ada di dalam perjanjian baru saja? Ya, kita akan coba lihat. Di dalam perjanjian lama ada indikasi mengenai keberadaan Yesus melalui ya nama-nama di mana disebutkan sebagai satu. Kalau teman-teman perhatikan kata Elohim. Kata Elohim itu di dalam Yesaya 9 ayat 5, selanjutnya di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikutip dalam PB dengan menggunakan kata Immanuel. Matius 1 ayat 23. Kata Elohim itu juga digunakan dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya. Disejajarkan dengan kata Theos. Itu kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 15 ayat 6 dan Efesus 13 serta Lukas pasal 3 ayat 6. Jadi kalau teman-teman memperhatikan di dalam perjanjian lama, maka kata Elohim itu ya sama dengan apa yang ditulis di dalam perjanjian baru, Immanuel. Yang kedua, Yahweh. Kalau kita perhatikan di dalam Sakaria 2 ayat yang ke-10, kata Yahweh sejajar dengan kata Kurios. Jadi Allah Bapa dan Anak adalah setara, sama-sama disebut dalam istilah Kurios. Ya, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, kata Yahweh itu sejajar dengan kata Kurios. Yahweh, ya, nama Yahweh teman-teman setara sama istilah Kurios. Oke, dan kita lihat nama yang ketiga, Adonai.
Dalam Mazmur pasal 10 ayat 110 ayat 1, Mazmur ini sering dikutip dalam Perjanjian Baru konteks kelahiran Kristus, ya. Baik dalam Injil maupun surat-surat Paulus, yang penting adalah dalam surat Ibrani. Jadi teman-teman, kata Adonai, jadi kali kita sudah punya sedikit pemahaman teman-teman, ada 3 nama yang selalu dipakai, yaitu Elohim, lalu Yahweh, lalu Adonai. Ya. Kutipan-kutipan tersebut untuk mengkaitkan PL dan PB, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, sehingga dapat menunjukkan kepada finalisasi Yesus Kristus di atas semua malaikat, nabi, dan iman. Jadi kalau kita sampai kepada satu pemahaman besar, pemahaman inti sekali, Yesus di atas segala-galanya. Kedudukan atau derajat dari pribadi kedua dari Tritunggal dari ayat tersebut menjadi sangat janggal bila menunjuk kepada malaikat. Jadi ada orang kalau memperhatikan Ibrani pasal 1 ayat 13, orang membawa ke dalam pemahaman bahwa dia sangat sama dengan malaikat. Tidak. Oke, jadi kita sudah lihat ada Adonai, ada Yahweh, lalu teman-teman kita lihat ada satu lagi yang tadi adalah Elohim. Mari kita lanjut. Nah, lanjut. Ya, mari kita lihat bagaimana Yesus sendiri. Dalam Perjanjian Lama beberapa kali dicatat pribadi atau oknum kedua Allah menyatakan diri kepada manusia dalam bentuk antropomorfen. Antropomorfen ini teman-teman menyerupai bentuknya seperti manusia. Ya, maksudnya adalah bentuk manusia. Kita bisa ingat teman-teman peristiwa Taman Eden. Apa tadi? Hawa dan Adam bercakap-cakap dengan Tuhan Allah. Ya, sampai mereka buat dosa dan mereka diusir. Kalau kita perhatikan. Yang kedua, kita bisa melihat Yesus menampakkan diri kepada Abraham beberapa kali. Lalu kita lihat peristiwa di Sikem, yaitu di pohon tarbantin di More, dan kita lihat di Mamre juga. Ya, jadi teman-teman kalau kita memperhatikan baik-baik, bagaimana dia menyatakan dirinya. Ya. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Ishak di Gerar dan mengulangi janjinya lagi lalu kepada Abraham dalam Kejadian 26. Ya. Saya selanjutnya. Lalu kita lihat Yakub bergumul dengan Allah di Sungai Yabok. Musa bercakap-cakap dengan Allah di Gunung Horeb. Yosua bertemu dengan Tuhan dekat Yeriko. Lalu kita lihat Tuhan menampakkan diri kepada Naomi dan istrinya. Jadi kalau kita memahami teman-teman, mari kita pahami. Peristiwa yang terjadi dalam Perjanjian Lama ini menampakkan dia adalah Kristus, Allah, Elohim, Adonai, Yahweh. Ya, sedikit demi sedikit kita maju dulu, teman-teman. Memang berat. Ya, mari kita lanjut slide. Ya, teman-teman, kita lihat apa yang selanjutnya. Nah, itu yang tadi kita lihat. Sebutan malaikat Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian, Hakim-Hakim, ya, Zakaria, menunjukkan adanya pribadi lain yang setara dengan Yahweh, bukan pribadi yang setara dengan malaikat. Biasanya seperti yang ditegaskan oleh Habovik. Ya teman-teman, meskipun dalam, kalau kita lihat, meskipun dalam Yehova, ya, malaikat itu disebut dengan nama yang sama, memiliki kekuasaan yang sama, berperan, mengucapkan firman yang sama dan kuasanya, dan bahkan menerima kehormatan yang sama. Begitu pula teman-teman menurut Berdachus,
dalam bukunya menyimpulkan bahwa malaikat Yahweh itu dengan kata-kata yang tepat, bahwa kita lihat pengertian malaikat itu. Mari lanjut slide. Ya, perhatikan baik-baik. Begitu juga dengan gerhana, seorang teolog ya, dalam bukunya menyimpulkan tentang malaikat Yahweh ya, dengan kata-kata yang lebih tepat bahwa malaikat itu betul-betul adalah Allah. Oke. Malaikat itu betul-betul adalah Allah. Karena kalau tidak demikian, ia tidak mungkin dapat menunjukkan jaminan penyertaan dan kehadiran Allah dalam sakramen. Waktu kita melihat bagian itu, maka kita mendapati bahwa betul-betul. Makanya ada beberapa orang yang menafsirkan gini. Kalau teman-teman memperhatikan di dalam Alkitab, waktu menulis dengan kata malaikat memakai huruf besar, orang selalu katakan itu Allah. Penafsirannya itu Allah. Kalau dia pakai huruf kecil, itu adalah malaikat sesungguhnya. Ya. Dalam teologi Injili, teman-teman, malaikat Tuhan langsung dapat didistribusikan sebagai kegiatan atau penampakan Kristus dalam PL. Oke? Jadi kalau kita lihat di dalam PL Perjanjian Lama, waktu kita bicara tentang malaikat Tuhan, maka itu bisa menunjuk kepada Kristus. Atau yang biasa disebut dengan preeksistensi Kristus. Jadi sebelum preeksistensi Kristus ya teman-teman, dalam arti tidak atau belum berwujud sebagai manusia. Jadi Mesias itu muncul sebelum menjadi daging atau berinkarnasi. Jadi kalau kita lihat malaikat Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama itu menunjukkan kepada Kristus preeksistensinya sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Bisa mengerti ya? Saya pikir lebih mudah daripada anatomi ya, anatomi lebih susah ya. Ya, mari kita lanjut teman-teman. Slide. Ya, tadi Perjanjian Lama. Jadi tadi kita sudah lihat Perjanjian Lama, nama-nama tersebut dan penampakannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dalam Perjanjian Baru. Konsep yang paling penting dalam PL adalah menegaskan bahwa pribadi kedua dari Tritunggal itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Kalau kita sudah perhatikan tadi firman Tuhan yang kita baca, Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu perhatikan ayat 14, dia menjadi manusia. Jadi konsep penting bagi kita pribadi kedua. Ya. Menunjukkan ya teman-teman, konsep yang paling penting dalam PB adalah pribadi kedua dari Tritunggal adalah Allah sendiri. Penulis PB secara langsung memperlihatkan keilahian Kristus, walaupun di dalam PB tidak ada pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, kalau kita lihat sama-sama, orang-orang Yahudi tidak senang Yesus mengakui sebagai anak Allah. Karena itu mereka membenci dia. Jadi alasan orang-orang Yahudi yang sampai hari ini masih menunggu kedatangan Mesias, mereka tidak dapat menerima Yesus sebagai anak Allah. Karena bagi mereka tidak mungkin seorang anak Allah dia lahir di kandang domba. Seorang anak Allah lahir daripada keturunan tukang kayu secara serata ekonomi. Jadi bagi mereka tidak seperti itu. Tetapi mereka punya sebuah pemahaman yang lebih lagi. Mereka berharap Kristus yang datang nanti adalah Kristus yang melepaskan mereka dari perbudakan secara politis. Bukan perbudakan dosa. Tetapi Allah mengutus Kristus datang ke dalam dunia. Bukan untuk melepaskan manusia dari perbudakan secara politis, tapi dari perbudakan secara dosa.
Untuk itulah Kristus datang. Visinya dia datang untuk apa? Melepaskan manusia dari keberdosaan mereka. Memerdekakan manusia dari belenggu dosa. Waktu seseorang berada dalam perbuatan dosa, maka dia berada di dalam kendali daripada dosa itu. Dan tidak ada hal yang lain yang bisa dilakukan sehingga melepaskan mereka dari perbuatan dosa tersebut. Selain hanya Kristus. Makanya kita bersyukur teman-teman. Kita bersyukur sebagai orang percaya. Bahwa apa? Kita punya satu pribadi yang namanya Kristus. Ya, yang olehnya saudara dan saya kita mengalami penebusan itu. Yang olehnya saudara dan saya mengalami pengampunan dosa. Bayangkan kalau kita masih kembali ke dalam perjanjian lama. Setiap kali kita buat dosa, harus ada korban. Setiap kali kita buat dosa, harus ada korban. Tetapi kita lihat dalam perjanjian baru, Kristus menjadi korban satu-satunya. Sudah tidak ada korban yang lain lagi. Ya, tapi bagi orang Yahudi, mereka tidak dapat menerima apa yang Yesus lakukan. Mari kita lanjut. PB menegaskan Kristus sebagai pribadi yang berada di atas semua ciptaan. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 menyatakan Yesus adalah yang sulung, prototokos. Ya, Yesus ada di atas segala-galanya, semua yang diciptakan. Atau yang disebut dengan prototokos. Ya, dia yang sulung, dia yang utama dari segala sesuatu. Teman-teman, kalau kita bisa memahami bagian ini, maka bagi kita, tak kalah kita percayakan dia, kehidupan kita, masa depan kita. Karena dia yang mengendalikan segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Yang mempunyai arti dia berada dalam posisi kedudukan yang utama dibandingkan, ya, posisi yang utama dibandingkan dengan segala yang diciptakan. Yesus menjadi posisi yang paling utama di antara segala yang diciptakan. Dengan perkataan lain, ia berada di atas semua ciptaan, di atas segala ciptaan dan utama dari segala yang diciptakan. Ya, perhatikan Wahyu pasal 3 ayat 14. Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Maksudnya bukan ciptaan yang mula-mula yang harus ya dimengerti atau sebagai mula-mula ada sebelum ciptaan berada. Bukan berarti, teman-teman perhatikan, kalau perhatikan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14, Yesus adalah permulaan dari segala ciptaan Allah. Maksudnya bukan dia adalah ciptaan yang mula-mula. Tetap harus dimengerti, mula-mula sebelum ciptaan itu ada. Jadi Kristus ada sebelum ciptaan itu ada. Makanya dia disebut dengan prototokos, yang sulung, yang utama daripada segala yang diciptakan. Penulis PB percaya bahwa Kristus selain setara dengan Allah yang telah berada secara preeksistensi, Yohanes 1 ayat 1, di mana Logos tidak terikat oleh waktu. Ia berada di dalam kekekalan yang tidak memiliki titik permulaan. Nah, menarik. Lihat slide selanjutnya. Ini menarik pernyataan ini, teman-teman. Ya. Dia berada di dalam kekekalan yang tidak memiliki titik permulaan. Kalau saudara punya titik permulaan, tapi Kristus tidak. Makanya kalau saudara perhatikan kembali Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, dia sudah ada. Tetapi dia belum menyatakan berinkarnasi secara kedagingan. Tapi dia sudah ada.
Dalam Yohanes pasal 8 ayat 28 memperlihatkan Kristus selalu ada dan tidak pernah tidak ada, dan ia juga memiliki hubungan dengan Yahweh. Jadi Kristus itu sudah ada dan dia selalu ada. Teman-teman, ini mau mengidentifikasikan kepada kita. Tak kala kita ada di dalam pergumulan, tak kala kita menutup mata, tak kala kita berdoa, dia tahu. Kamu sementara bergumul dengan banyak permasalahan itu. Kadang-kala kita tidak datang kepada Tuhan, kita lebih mengandalkan kekuatan kita daripada kekuatan. Mari kita belajar hari ini. Karena dia adalah pengendali sesuatu. Dia ada sebelum semua diciptakan. Lagi, dia ada sebelum semua diciptakan. Dialah yang sulung. Dia bukan hasil ciptaan. Nah, jadi kita sudah lihat teman-teman, siapa Kristus? Kenapa dia datang ke dalam dunia? Untuk apa? Nah, kita lihat naturnya. Ya, kita selalu ada memahami tentang natur daripada Kristus sebagai Allah dan sebagai manusia. Tapi ingat, bukan 50% Allah, 50% manusia. Bukan seperti itu. Atau kalau kita lihat antara minyak dan air, maka kita bisa membedakan antara minyak dan air. Ada pemisahan. Tetapi antara Kristus sebagai Allah dan sebagai manusia, 100% Allah, 100% manusia. Dia tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada teologi yang berkembang yang katakan teologi persembunyian. Jadi waktu Yesus menyatakan diri dia sebagai manusia, sifat kealahannya disembunyikan. Parah. Teologi yang berkembang ini teman-teman sangat parah. Mari kita lihat. Beberapa bagian Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia seutuhnya. Mari kita lihat pertama. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Apa yang kita bisa lihat? Silsilah. Berarti dia lahir sebagai manusia. Oke? Dia lahir sebagai manusia. Saudara punya silsilah pasti. Anak keberapa, dari keluarga orang tua siapa, lalu dari rumpun keluarga, itu menunjukkan bahwa saudara pernah hadir. Sama dengan Kristus pernah hadir. Karena di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 bicara tentang silsilah daripada Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, mari kita lihat. Silakan slide. Ya. Orang-orang di sekelilinginya sungguh melihat dan menyatakan dia sebagai manusia biasa seperti yang lain. Kalau teman-teman lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 16, Yohanes pasal Kisah Para Rasul, Yohanes pasal 19 ayat 5, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22, mereka menganggap bahwa Yesus itu sama dengan manusia pada umumnya. Yang ketiga, teman-teman apa? Dia memiliki tubuh. Ya, kalau dia memiliki tubuh, tidak mungkin dia itu makhluk gaib, ya. Tapi dia ada tubuhnya, ya. Yang keempat, ia berbicara dalam bahasa manusia seperti yang lainnya. Dia tidak pakai bahasa yang tidak mengerti bahasa planet, ya. Tapi dia memakai bahasa manusia yang bisa dimengerti, ya. Lalu teman-teman yang selanjutnya, Yesus sendiri menyatakan diri dia sebagai manusia, anak manusia. Ia menjalani kehidupan seperti manusia biasanya. Apa itu? Lapar, haus, lelah, sedih, dan tertekan, ketidaktahuan, dan mengalami kematian. Itu mengidentifikasikan siapa dia.
dia adalah manusia. 100% dia manusia. Kita tidak punya waktu untuk lihat ayat-ayat ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat bagian ini teman-teman, menariknya kita melihat bahwa memang dia manusia. Dia lapar, dia haus, dia sedih, dia lelah, bahkan dia mati. 100% dia manusia. Mari kita lihat poin selanjutnya. Natur dia sebagai Kristus. Natur keilahiannya. Slide. Ya. Natur keilahiannya, teman-teman. Kesaksian karena Kristus benar-benar tokoh yang pernah hadir dalam sejarah dunia. Maka sangat wajar bila ada pendapat, ya, pendapat atau ada kesaksian apa yang mereka bicara tentang dia. Satu, teman-teman, dia mendapat pengakuan daripada para murid-muridnya. Orang yang ada di sekitar dia. Dia adalah orang yang pertama-tama dapat pengakuan dari mereka. Contoh sederhana gini teman-teman. Contoh sederhana. Kamu dikatakan baik oleh orang lain. Tapi apakah keluarga kamu mengatakan kamu baik? Karena kan dari keluarga kamu. Yesus yang hidup bersama dengan para murid-muridnya selama 3 tahun setengah. Para murid-muridnya mengakui dia siapa. Masih ingat teman-teman salah satu contohnya waktu kita lihat pengakuan daripada Petrus? Dia tanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Dia katakan sama dengan Elia, sama dengan yang lain. Tapi menurut kamu siapakah saya? Apa jawaban Petrus? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah pengakuan yang lahir. Dan Yesus bilang apa kepada Petrus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan engkau mengatakan itu. Tetapi Bapa di surga. Jadi kita lihat teman-teman bahwa betul dia manusia yang lapar, haus, lelah, menangis, sedih, dan mati. Betul. Tetapi dia juga adalah yang punya sifat keilahiannya. Dia dapat pengakuan dari siapa? Dari Paulus. Paulus pernah bertemu dengan Yesus? Pernah di pintu Damsik. Pertobatan yang revolusioner terjadi. Sebenarnya teman-teman kalau kita mau bilang jujur, pada saat kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi, maka kita mengalami perubahan hidup secara total. Paulus mengalami perubahan hidup secara total. Teman-teman tahu bagaimana Paulus diperlakukan? Dia tetap saja berjalan dengan keyakinan dia. Betapa bahagianya. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi katakan sore hari ini. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan membawa kamu ke dalam perubahan itu. Maka karena kamu tahu siapa Yesus yang kamu percaya. Yang ketiga, teman-teman, dia dapat pengakuan siapa? Dari Yohanes. Elizabeth. Teman-teman masih ingat salah satu penjahat? Dia mendapat pengakuan daripada penjahat itu. Orang yang sudah tersalib mendapat pengakuan. Ingatlah aku, tak kala engkau datang. Engkau tidak berdosa, ingatlah aku. Teman-teman, kepala pasukan dan pengakuan para malaikat. Jadi kita mendapati bersama-sama teman-teman bahwa
di dalam Kristus sendiri. Betul dia adalah manusia. Seperti yang tadi kita sudah dengar. Lapar, haus, sedih, bahkan mati. Dia punya silsilah. Dia punya semuanya itu. Tetapi pada bagian ini kita mendapati bahwa dia adalah seorang Kristus yang juru selamat. Lahir bukan daripada pengakuan dia. Kalau kamu katakan, saya baik. Apakah temanmu akan katakan kamu baik? Belum tentu. Tetapi kalau teman katakan kamu baik, tanpa motivasi yang lain ya, kan karena dia cantik, kamu bilang yang cowok katakan oh dia baik, karena ada modus, ya, bukan seperti itu. Tapi lihat loh, pengakuan itu lahir daripada siapa? Orang-orang yang bersama dengan dia. Penjahat sekalipun, para malaikat sekalipun, kepala pasukan sekalipun, bahkan teman-teman masih ingat kepala pasukan waktu peristiwa kematian, dia ada di kayu salib pada saat terjadi kegelapan 3 jam, dikatakan apa? Dia adalah Mesias. Pengakuan yang sungguh luar biasa dari seorang kepala pasukan yang sudah menyalibkan dia. Nah, mari teman-teman kita lihat. Kita lanjut. Siapa lagi? Pengakuan Yesus sendiri. Kita lihat ya. Pengakuan Bapa. Dan terakhir, yang menjadi musuh kita semua sampai hari ini. Pengakuan dari siapa? Iblis. Roh jahat. Anak manusia dipergunakan ketika Yesus menggunakan segmen yang berkaitan, ya teman-teman. Kata anak manusia itu kata Yesus berkaitan dengan kedatangannya. Jadi waktu orang tanya kepada dia tentang kedatangan, tentang eskatologi, ya kedatangan Kristus yang kedua kali, dia katakan dia hanya anak manusia. Bukan dia tidak tahu, tapi dia menempatkan diri dia sebagai seorang anak manusia. Dia bukan menjadi orang yang sok tahu. Kadang-kadang kita jadi seperti tahu. Tapi Yesus menempatkan diri dia. Tak kala dia harus berbicara tentang kebenaran, dia katakan. Tapi tak kala dia menjalani kehidupan dengan para murid-muridnya dan semua orang. Teman-teman kita lihat, dia melakukan hal yang sama. Mari kita lanjut. Slide. Anak manusia merupakan sebutan bagi Kristus yang diucapkan ya secara spontan. Orang Kristen mula-mula pada penulis, kalau kita lihat para penulis Alkitab dari Markus 1 ayat 1, Kisah Rasul 8 ayat 37 ya. Sebutan sebagai anak Allah merupakan sebutan bagi Kristus. Yaitu yang tadi, kurios, gitu ya teman-teman. Kurios istilah ini kebanyakan dikaitkan dengan kekuatan atau power yang dimilikinya, baik sejak kedatangannya maupun ya teman-teman, maupun sesudah kedatangannya. Ya, jadi kita lihat teman-teman, kata kurios itu yang kebanyakan dikaitkan dengan kekuatan atau power. Dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Ya. Jadi kita lihat kuasanya begitu nyata. Kristus yang kita percaya, kuasanya begitu nyata. Kenapa kita mau percaya kepada sesuatu yang tidak punya kuasa? Dia penguasa akan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia penguasa akan surga. Makanya tak kala dia kembali ke surga, dia menyediakan tempat kepada mereka yang percaya. Ya. Mari kita lanjut. Supranatural ya.
hal-hal yang menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah, kuasa. Ya. Kuasa yang dimilikinya itu berasal dari mana, teman-teman? Dari manusia biasa? Penyakit bisa dikalahkan. Setan dikalahkan. Alam tunduk. Kuasa dosa dan kematian dihilangkan. Memberi hidup yang kekal. Menerima penyembahan dari manusia. Jadi teman-teman, kita melihat sesuatu yang tadi waktu kita melihat Yesus sebagai manusia, kita melihat penampakannya apa, pekerjaannya apa. Kalau kita melihat Yesus sebagai seorang keilahiannya, kita lihat apa yang dia lakukan. Kasihan kalau kalian ada pada zaman itu, kalian orang tidak datang ke dokter. Kasihan para dokter, tidak ada uangnya. Lebih baik jadi tabib saja, lebih banyak uangnya. Yesus bisa sembuhkan semua penyakit. Mana penyakit yang tidak Yesus sembuhkan? Buta, bahkan bukan penyakit. Orang yang mati pun dibangkitkan. Kita lihat setan sudah manusia-manusia dunia dan semua orang sudah berusaha mengikat dia. Yesus datang cuma bilang dalam nama Yesus, keluar iblis, keluar. Iblis kok keluar, keluar. Jadi kita lihat bahwa saya diteguhkan kepada Kristus sendiri. Lihat peristiwa waktu dia bersama dengan para murid-muridnya, waktu badai menghantam di tengah laut, apa yang terjadi? Dia heartbeat badai itu. Tenanglah. Kadang-kala kita seperti para murid-murid. Ada Yesus di samping. Tapi tak kala ada masalah, kita begitu panik. Kuasa dosa dan kematian dihilangkan. Teman-teman. Dosa yang kamu lakukan. Ya. Semuanya diselesaikan. Yang kelima, teman-teman, memberikan hidup yang kekal. Halo, kalau sampai hari ini kamu belum sampai kepada pengakuan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Saya katakan buat teman-teman, kembali kepada Kristus. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Tidak ada orang lain. Dan yang terakhir teman-teman, menerima penyembahan dari manusia. Coba kita lihat betapa mulianya, keilahiannya, kebesarannya teman-teman. Mari kita lanjut. Slide selanjutnya. Saya berharap teman-teman bisa mengerti walaupun saya dikejar dengan waktu. Ya. Ia mengerjakan pekerjaan Allah termasuk apa? Menciptakan, menopang, menyelamatkan, membangkitkan orang mati, menghakimi, mengutus Roh Kudus, membangun gereja. Jadi kita lihat sungguh keilahian Dia begitu besar. Nampak sekali. Bukan sesuatu yang tidak nampak, samar-samar, tidak jelas, tidak. Oke, kita lanjut. Alkitab menunjukkan Kristus punya sifat-sifat keilahian. Perhatikan baik-baik. Apa saja? 1. Kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia bersifat kekal. Yang kedua, suci dan tidak berdosa. Bukan verdosa ya, berdosa ya. Dia suci dan tidak berdosa. Teman-teman, saya bertanya sederhana seperti ini. Kalau seseorang yang mau menyelamatkan kamu baru dia berdosa, bagaimana bisa? Tidak akan mungkin. Tetapi dia adalah pribadi yang tidak berdosa.
Yang ketiga, dia maha kuasa. Ingat peristiwa 5 roti 2 ikan? Saya bertanya kadang-kala dalam PA saya dengan senior-seniormu, kami belajar bagian itu. Saya bertanya buat mereka, kira-kira rotinya sebesar apa sih? Yang 5.000 orang bisa makan, itu 5.000 laki-laki loh. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ikan-ikannya besar apa? Ikan paus kah? Teman-teman, tapi kita lihat, dia mengambil 5 roti itu, lalu dia menengadah ke langit, lalu dia mengucap syukur untuk berkat itu. Bayangkan dibagi, dipotong kecil-kecil, orang kenyang. Saya tanya sama mereka dalam PA kami, seandainya Yesus tidak memberikan 5 roti dan 2 ikan, dan Yesus bilang mereka, kamu kenyang? Bisa nggak? Oh bisa. Tapi dia tidak mau melakukan hal demikian, supaya para orang-orang yang ada dalam pengajaran dia memahami siapa dia. Maha tahu, bukan sok tahu. Dia lebih tahu, apapun dia tahu. Dia maha ada. Dia ada di mana-mana. Dan terakhir, dia tidak berubah. Dia tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, dia tetap Kristus yang menyelamatkan kamu. Dia tetap Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Ya. Jadi, mari kita pahami bagian ini. Sifat-sifat keahlian nampak loh, dia kekal, dia tidak berdosa, dia maha kuasa, maha tahu, maha ada, dan tidak berubah. Lanjut. Ya, secara apologetis, teman-teman, apologetik, perbandingan ya, menguraikan sifat dan karya Kristus. 3 sifat dan karya Kristus. Apa itu? Kedagingan. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dia datang sebagai manusia. Yang kedua, firman. Perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 18. Dia berinkarnasi. Dan yang ketiga, teman-teman, dia mengosongkan diri dia. Kealahan dia tinggalkan. Dia jadi sama dengan manusia. Tujuannya apa? Untuk bisa mati bagi manusia. Jadi kadang-kadang kalau kita jadi orang Kristen, egois, mau menang sendiri, sombong, merasa diri lebih pintar, lebih baik. Teman-teman, Yesus saja yang punya kedudukan yang demikian besar, dia berani mengosongkan diri. Jangan kita sombong. Halo. Sebentar kalau kamu sudah sukses menjadi orang yang berhasil untuk masa depan kamu, jangan kamu sombong. Ya. Dia tinggalkan segala keberadaan dia. Jadi daging. Tadi kita sudah lihat sama-sama kan teman-teman, di dalam ayat yang ke-18 itu kan, ayat yang ke-14. Kita lihat bahwa dia katakan apa? Firman itu telah menjadi manusia. Ya, berinkarnasi menjadi manusia. Lalu kalau kita lihat ayat Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 9, Kristus telah mengosongkan diri dan menjadi rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Sebuah sifat karya Kristus yang luar biasa yang boleh kamu alami hari ini. Makanya firman Tuhan itu dibaca. Jangan disimpan, nanti kalau ibadah baru dibuka. Ya. Dia berani meninggalkan segala sesuatu. Mari kita lanjut, teman-teman. Nah, ada ajaran-ajaran yang salah mengenai natur Kristus. Ya. Kesulitan memahami ayat-ayat dalam Alkitab membuat kita
ya, untuk tetap tunduk dalam otoritas Alkitab dan tidak dapat mencopot ayat-ayat tertentu keluar, ya. Jadi teman-teman, jangan sampai karena kesulitan kita memahami, lalu kita tidak mau mempercayai Alkitab tersebut. Kita harus menjadi orang yang tunduk. Betul teman-teman, kalau kalian katakan, Kak, kita harus punya kemampuan berpikir, betul. Tapi saya bertanya sederhana buat kamu. Kamu manusia berdosa, mampukah kamu menjangkau pikiran Allah? Oh, tidak bisa. Tidak bisa, saudaraku. Jadi kita harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Betapa kita melihat kebenaran yang esensi kepada otoritas Alkitab. Mari kita tunduk kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Ada orang-orang yang salah memakai ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan pribadi. Parah. Sangat parah. Teman-teman, saya pikir kalian masih pernah dengar dengan yang namanya saksi Yehova. Bagaimana mereka mengambil Alkitab menurut pikiran mereka. Dan mereka tersesat. Harus dikatakan mereka ada tersesat. Ada banyak orang-orang aliran-aliran yang mengambil ayat yang salah untuk kepentingan doktrin mereka, aliran mereka. Hati-hati. Setiap ayat ditafsir di bawah terang ayat-ayat yang lain. Nah, ini kuncinya. Dan ajaran Alkitab secara keseluruhan, ya, akan tetapi selalu saja ada orang yang mau Permisi Kak Jeki, sepertinya hilang suaranya. Maaf. Maaf. yaitu Yesus hanya manusia biasa, ya. Bagi mereka Yesus tidak lebih daripada yang lain. Dia hanya manusia biasa saja, ya. Itu pandangan yang pertama. Lalu di dalam pandangan monoteisme itu dibagi dua, teman-teman, ya. Ada yang disebut dengan monoteisme yang dinamik, yaitu yang mengajarkan Yesus hanya manusia biasa yang mendapat dinamis atau kekuatan dari Allah. Dan yang kedua, pandangan monoteisme modalistik, yang mengajarkan bahwa ketritunggalan Allah Allah menyingkapkannya. Jadi di atas kayu salib, Bapa yang menderita dan mati karena Allah itu satu adanya, ya. Jadi bagi mereka ini, mereka tidak mengakui tentang keilahian dan kemanusiaan. Oke, kita lanjut. Lihat pandangan yang kedua, teman-teman. Lanjut saja slide-nya. Ya, ini pandangan yang kedua, Nestorianisme, ya, mengajarkan tentang pemisahan mutlak. Bagi mereka pemisahan mutlak antara natur Kristus hanya bertemu atau dalam keadaan kesatuan atau kehendak, bukan kesatuan.
pandangan yang sangat kaya. Kita lanjut, pandangan yang ketiga. Lanjut. Ya, subordinasiasme. Ya, diajarkan bapak-bapak gereja mula-mula teman-teman bahwa Allah Bapa memiliki natur yang lebih tinggi daripada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Anak lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus. Jadi ada apa ya dibilang tingkat pandangan ini memiliki bahwa ada tingkatan lebih tinggi daripada Allah Anak lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus. Ini pandangan yang berbahaya sekali. Oke, lanjut. Kita lihat. Lanjut saja. Ini pandangan yang kontra, yang disebut dengan doketisme. Ajaran ini menegaskan bahwa Yesus hanya kelihatan manusia. Sebenarnya ia itu Allah dan ia hanya memakai jubah manusia, ya. Jadi bagi pandangan ini mereka katakan Yesus tidak ada lebihnya. Ya, Yesus tetap saja Allah, dia bukan manusia. Mereka tidak mengakui pandangan kemanusiaan dia, ya. Dan pandangan yang kelima adalah gnostikisme, ajaran mengajarkan Yesus adalah Maha Suci sehingga tidak mungkin, ya, dia bergaul dengan dunia jahat dan bergaul dengan manusia yang jahat. Jadi teman-teman, kita sadari, saya mau bilang buat teman-teman gini, di dalam kekristenan pun kita tahu bahwa ada begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang sangat punya dampak yang demikian besar. Hati-hati teman-teman, ya. Mari kita lanjut saja. Lanjut ke slide yang terakhir, 29. Slide yang ke-29. Ya, itu sorry. Sebelumnya lagi, Rahel, slide 29. Apa manfaatnya doktrin ini bagi kita? 29. Ya, yang pertama. Mari kita lihat teman-teman. Kristus yang kita percaya adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa mereka. Jadi Kristus yang kita percaya, dia adalah utusan Allah, dia menjadi manusia. Dan dia datang ke bumi. Jadi hal yang paling penting bagi kita sekali teman. Makanya di dalam Yohanes katakan apa? Yohanes 3:16. Supaya setiap orang yang percaya dia selamat. Perhatikan baik-baik. Jadi dengan kita percaya kepada Kristus, maka teman-teman kita mengalami penebusan. Itu hal yang pertama, apa yang bisa kita belajar. Hal yang kedua, teman-teman, Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada yang lain. Tidak ada pemimpin agama yang lain yang bisa menyelamatkan kamu. Kristus saja. Dia satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Makanya kalau ada orang bertanya seperti kamu begini, ya kan ada banyak jalan menuju ke surga. Tidak ada. Ingat, Yohanes pasal 16 ayat 4 dia katakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada jalan lain. Hanya Kristus satu-satunya. Jadi bagi kita hari ini teman-teman, bagaimana kita sekarang mempercayai Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, dengan kita percaya padanya, semua dosa yang sudah kita lakukan dan sudah kita akui, maka kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Teman-teman, ingat, Kejiki mau katakan, kadang-kadang kita tuh menjadi orang yang sudah mengakui dosa, tapi setelah itu kita, aduh saya masih berdoa, dosa, saya kena masalah apa karena dosa itu lagi. Tuhan sudah ampuni. Pengampunan sudah Tuhan berikan bagi kamu.
Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan apa? Jika kamu mengaku dosa kamu, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni segala dosa kamu dan menyucikan. Berarti kita lihat waktu kita mengakui semua dosa kita. Kita percaya lewat kematian Kristus di kayu salib. Dia sudah selesai semua hukuman dosa kita. Jadi kita menjadi manusia. Bukan hanya diampuni, disucikan. Menjadi bersih kembali. Dan yang keempat teman-teman. Dengan percaya Yesus, maka kehidupan kita dan masa depan kita yang sudah disediakan akan kita nikmat. Teman-teman, mari kita menjadi mahasiswa. Mari kita menjadi alumni. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Jangan usah takut, karena dia adalah penjamin masa depan. Dialah. Nah, teman-teman, dengan sudah Kak Jeki jelaskan ini, Kak Jeki berharap kita bisa kembali sampai kepada satu kesadaran. Apa kesadaran? Saya butuh Kristus. Kalau kamu butuh Kristus, mari datang, kita berdoa, kita meminta. Tuhan, jadikanlah hamba-Mu sebagai anak-Mu. Dan tuntunlah saya untuk masuk ke dalam kekekalan yang Engkau sudah sediakan bagiku. Itu kebahagiaan yang bisa kita nikmati sampai hari. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu. Dalam waktu yang ada ini, kami boleh kembali belajar tentang Engkau, ya Kristus Tuhan kami. Kami boleh melihat bagaimana Engkau berkarya dari kekal sampai kekal. Dari permulaan sampai kepada kesudahan. Engkau tidak berubah. Tolonglah kami semua Tuhan, agar kami mengakui di hadapan kami membutuhkan Engkau. Hanya Engkau yang dapat menopang kami. Hanya Engkau menjadi satu-satunya penebus kami. Engkaulah yang akan memberikan kami tempat di surga. Bahkan Engkaulah yang akan menjaga, melindungi, dan menyertai kami dalam seluruh hidup kami. Ya Bapa. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Serahkan kembali